Anjing apa anjing? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil analisis keuangan dari perusahaan Apple. Sebelum kami masuk pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kirana Salvita Artanti dengan NRP terakhir 026. Dan saya Oktavian Anandaru David dengan RP terakhir 014. Dan saya Muhammad Isyam Lutfi Rahman dengan NRP terakhir 023. Saya Muhammad Falandika Wardana dengan RP terakhir 043. Saya Bila Levana dengan LPS 041. Saya Kalia Tiazara dengan NRP terakhir 033. Baik, yang pertama dari landasan teori. Jadi bisnis life cycle teori merupakan teori yang menjelaskan bahwa bisnis mengalami fase-fase seperti startup, pertumbuhan, kematangan, hingga penurunan yang mempengaruhi strategi dan kinerja keuangan. Pemahaman terhadap posisi fase ini penting untuk proyeksi nilai dan arus kas, serta membutuhkan pendekatan yang adaptif karena siklusnya tidak selalu berjalan secara linear. Baik, buat tahapan-tahapan dari bisnis life cycle theory sendiri, yang pertama itu tahap rintisan atau startup. Bisa dilihat di gambar itu, startup merupakan tahap yang pertama, yang dimana tahap rintisan ini adalah fase awal bisnis yang penuh dengan resiko dan fokus pada pengembangan produk, pencarian model bisnis, dan bergantung pada pendanaan eksternal. Setelah tahap perintisan atau startup, keduanya ada tahap pertumbuhan awal atau young growth. Tahap pertumbuhan awal ditandai dengan peningkatan pendapatan, ekspansi operasional, dan mulai terbentuknya struktur organisasi formal. Meski profit pada perusahaan masih terbatas karena tingginya investasi. Fokus utama perusahaan pada tahap ini adalah menjaga pertumbuhan dan mulai mengelola risiko serta efisiensi. Yang ketiga, ada tahap pertumbuhan matang atau mature growth. Pertumbuhan matang ditandai dengan stabilnya pertumbuhan, efisiensi operasional, dan fokus pada penguatan keunggulan yang kompetitif. Nah, buat tahap keempat yaitu tahap kematangan, di mana tahap ini ditandai dengan pertumbuhan yang mulai melambat, operasi sudah mulai stabil, arus kas tinggi, dan fokus pada efisiensi. Lalu di tahap akhir yaitu tahap penurunan atau decline. Tahap penurunan ini ditandai dengan turunnya pendapatan dan profit, struktur yang kaku, dan minim inovasi. Tanpa strategi baru, perusahaan berisiko gagal meski masih ada peluang untuk bangkit lewat transformasi atau diversifikasi. Oke, next. Oke. Nah, mungkin di antara kalian ada yang bingung, apa sih itu rasio finansial? Nah, secara singkat, rasio finansial itu adalah alat yang berfungsi untuk menjelaskan suatu hubungan tertentu antara elemen yang satu dengan elemen yang lain yang ada pada laporan keuangan atau financial statement. Nah, rasio finansial ini juga dikelompokkan. Nah, dikelompokkan kepada 4 rasio. Yang pertama ada rasio likuiditas, yang kedua ada rasio aktivitas, ketiga rasio profitabilitas, dan terakhir ada rasio solvabilitas. Next. Terus habis itu financial itu ada titik poinnya ada banyak. Di sini tuh ada pinjaman bank atau biasa kita tahu itu bank loan. Terus ada pembiayaan modal ventura atau venture capital financing. Terus ada pembiayaan modal swasta atau private equity financing. Terus ada pembiayaan modal sendiri atau equity financing. Ada pembiayaan utang, debt financing, pembiayaan berbasis aset atau asset based financing. Terus pembiayaan perdagangan, trade financing, pembiayaan konsumtif atau trade financing, terus pembiayaan property financing, dan pembiayaan investasi, investment financing. Lalu ada karakteristik financing. Karakteristik financing itu sebenarnya apa sih? Jadi menurut M. Shafi'i Antonio pada tahun 2001, pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Terus selain itu adalah menurut Faisal Rifai dan Arifin 2010 menjelaskan bahwa pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik sendiri maupun secara lembaga. Next.
Kamu ya? Selanjutnya ada regulasi. Jadi regulasi dalam konteks keuangan itu merupakan seperangkat aturan eh, dan pengawasan yang ditetapkan oleh otoritas berwenang untuk mengatur aktivitas keuangan, termasuk penerbitan sekuritas, operasional pasar modal, dan perlindungan investor. Menurut Shelfer tahun 2005. Lalu selanjutnya di sini ada mekanisme yang mendukung teori yang mendukung penelitian ini, yang dimana mekanisme manajemen keuangan ini berperan penting dalam mengurangi konflik antar prinsipal dan agen. Nah, menurut Kusumang Ningtyas, corporate governance yang baik itu melalui struktur kepemilikan, dewan komisaris, dan sistem audit internal dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan secara signifikan. Next. Baik, untuk selanjutnya di sini kami akan membahas mengenai business description dari Apple itu sendiri. Jadi Apple sendiri ini didirikan pada 1 April 1976 oleh Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Way. Setelah sukses dengan Apple, transformasi besar di bawah Steve Jobs sejak 1997, Apple meluncurkan produk ikonik seperti iPhone, iPad, dan membangun ekosistem terintegrasi antara hardware, software, dan layanan. Kini berbasis di Cupertino dengan 161.000 karyawan. Apple dipimpin oleh CEO Tim Cook dan bernilai sekitar 2,87 triliun US dollar. Apple berfokus pada perangkat elektronik konsumen dan layanan digital dengan strategi ekosistem yang mendorong loyalitas dan kemudahan pengguna. Visi misi perusahaan Apple sendiri yaitu visinya menciptakan produk terbaik di dunia dan meningkatkan dampak positif bagi lingkungan. Misinya yaitu memberikan pengalaman pengguna terbaik melalui inovasi dalam hardware, software, dan layanan. Goals utama dari Apple yaitu mengutamakan kualitas, desain sederhana, dan integrasi teknologi, fokus pada berkelanjutan, privacy, aksesibilitas, dan keberagaman, serta memimpin pasar lewat ekosistem terintegrasi dan investasi teknologi masa depan seperti AI dan AR. Baik, berikut ini merupakan struktur perusahaan dari Apple itu sendiri, yang dimana menggunakan sistem organisasi fungsional terpusat yang dipimpin oleh CEO-nya sendiri, yaitu Tim Cook. Oke, seperti yang udah dijelasin sebelumnya, Apple itu udah melalui beberapa tahap, yakni 4. Yang pertama ada startup stage, di mana itu pada berada di tahun 1976 sampai awal 1980-an. Nah, di tahap ini Apple lebih berfokus pada pengembangan komputer pribadi. Contohnya kayak apa? Kayak komputer pertama dan banyak hal lainnya. Nah, yang kedua lanjut ke tahap growth stage pada tahun 1980-an hingga 2000-an, di mana Apple mengalami pertumbuhan yang pesat dengan peluncuran berbagai produk seperti Macintosh dan lain sebagainya. Nah, tahap ketiga itu adalah mature stage yang berada pada tahun 2000 hingga sekarang. Nah, pada saat itu Apple memasuki tahap dewasa yang sekaligus meluncurkan beberapa produk revolusioner seperti iPod pada tahun 2001. Next. Nah, di tahap terakhir dan sekaligus tahap yang ada pada Apple Inc. sekarang itu adalah renewal stage, di mana pada tahap renewal ini Apple menunjukkan tanda-tanda pembaharuan yang berfokus pada layanan digital, wearable, dan pengembangan teknologi baru seperti segmented reality dan artificial intelligence. Next. Baik pada bagian ini, kami menganalisis kondisi keuangan Apple selama 3 tahun terakhir, dari 2022 hingga 2024. Secara umum, pendapatan perusahaan ini menunjukkan ketahanan yang cukup baik, meskipun sempat turun di 2,8% di tahun 2023, namun kemudian naik 2,02% di tahun 2024. Yang menandakan perusahaan ini itu memiliki stabilitas dalam operasional di tengah dinamika pasar global. Laba kotor ini tetap tinggi dan bahkan meningkat menjadi 180,68 miliar dolar pada tahun 2024 dengan margin sekitar 46,2%.
Nah, hal ini mencerminkan efisiensi biaya dan kekuatan Apple dalam menentukan harga produk. Namun, laba bersih mengalami penurunan dari 99,80 dolar miliar pada tahun 2022 menjadi 93,74 dolar miliar dari 2024. Nah, hal ini tuh dipengaruhi oleh peningkatan biaya operasional dan tekanan kompetitif. Dari sisi neraca, total aset Apple tetap stabil dengan sedikit kenaikan dari 350 miliar dolar menjadi 365 miliar dolar. Sementara itu, total liabilitas juga mengalami kenaikan dari 302 dolar miliar ke 308 dolar miliar. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan Apple itu menggunakan strategi pembiayaan utang untuk mendukung inovasi dan ekspansi produk. Lalu, total ekuitas sempat naik pada tahun 2023, namun menurun kembali pada tahun 2024 yang bisa dikaitkan dengan distribusi dividen atau pembelian kembali saham. Nah, dari analisis ini kami melihat bahwa Apple itu tetap unggul dan adaptif dengan keunggulan pada ekosistem produk yang terintegrasi, loyalitas pelanggan yang kuat, serta brand global yang solid. Next. Di sini tuh ada analisis keuangan. Di sini tuh kinerja maaf. Jadi di sini kinerja finansialnya sendiri tuh turun, ke ROA-nya turun 99,3%, terus ROE juga turun 99,21%, gross margin juga turun 98%, terus dampaknya itu pasarnya pasarnya jadi jenuh dan banyak banget tekanan biayanya. Terus ada pemulihan awal pada tahun 2024, perbaikannya tuh kecil pasti marginnya dan ROE-nya tuh kurang lebih 5%. Terus indikasi stabilisasinya itu pada awal namun belum pulih sepenuhnya. Terus habis itu untuk debt to equity ratio fluktuatifnya itu turun 21,61% pada tahun 2023. Terus naik di tahun 2024 pada pas 15,73%. Terus strategi itu jadi pembiayaan agresif. Terus keunggulan kompetitifnya itu ekosistem produknya jadi kuat, terus inovasinya berkelanjutan, dan pertumbuhan layanan digital menopang market leadership. Yang berikutnya adalah company financing. Sebuah perusahaan sebagai salah satu perusahaan yang telah memasuki fase kematangannya, maturity phase, Apple Incorporation menunjukkan karakteristik pendanaan yang cukup unik, merefleksikan posisi dominannya dalam pasar, dan mengelola struktur pembiayaannya dengan perhatian penuh terhadap detail-detailnya dengan memadukan berbagai macam sumber daya eksternal maupun eksternal. Yang pertama ada pembiayaan modal sendiri. Perusahaan jarang menerbitkan saham baru karena lebih memilih meningkatkan nilai pemegang saham yang sudah ada melalui program pembelian saham, share buyback, dan pembayaran dividen secara konsisten. Ada juga pembiayaan utang, debt financing. Meski memiliki arus kas operasional yang sangat kuat, Apple aktif dalam menggunakan pembiayaan dari utang atau obligasi yang dia miliki. Apple mengambil obligasi dengan bunga yang rendah. Pembiayaan pinjaman bank dan fasilitas kredit juga digunakan. Sebagai perusahaan global raksasa, Apple memiliki akses ke berbagai fasilitas kredit dari berbagai institusi perbankan global sebagai cadangan untuk likuiditasnya. Lalu ada juga pembiayaan berbasis aset. Apple Incorporated memiliki berbagai aset properti yang dapat digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pembiayaan tambahan lagi. Lalu kebijakan pembiayaan pada tahap kematangan itu seperti apa? Pada tahap kematangan, Apple lebih selektif dalam mengambil pembiayaan eksternal. Fokus utama diarahkan pada efisiensi operasional yang dimiliki, pengendalian biaya, dan pengelolaan arus kas bebas free cash flow yang optimal. Apple juga menyerapkan kebijakan konservatif dalam manajemen risiko keuangannya, termasuk manajemen risiko utang terhadap ekuitas, debt to equity ratio, agar menetap di tingkat yang sehat. Next. Selanjutnya ada strategi pembiayaan terhadap kinerja. Eh,
Yang pertama ada menjaga profitabilitas dan stabilitas keuangan jangka panjang. Yang kedua ada memberikan eh, imbal hasil yang menarik bagi pemegang saham. Yang ketiga ada mendukung inovasi berkelanjutan dan ekspansi global. Yang keempat ada meminimalkan resiko keuangan di tengah fluktuasi pasar. Selanjutnya ada mechanism and challenges. Maaf, pada fase maturity, Apple Inc. telah mengembangkan berbagai mekanisme strategis dan finansial untuk mempertahankan posisi sebagai pemimpin pasar di industri teknologi global. Mekanisme ini tidak hanya mencakup inovasi produk dan efisiensi operasional, tetapi juga penyesuaian struktur pembiayaan dan manajemen retail nilai global. Lalu ada mekanisme strategis dari Apple. Yang pertama itu kontrol atas proses bernilai tinggi. Eh, ada desain produk, pemasaran, pengembangan ekosistem digital seperti iOS, App Store, iCloud. Yang kedua ada menekan biaya produksi. Nah, yang ditekan itu ada outsourcing, menyerahkan produksi kepada pihak ketiga, offshoring, memindahkan produksi ke negara dengan biaya tenaga kerja yang rendah, negosiasi dengan pemasok yang memiliki daya tawar rendah agar mendapat harga komponen yang lebih murah. Hasilnya, Apple dapat mempertahankan margin keuntungan yang tinggi dan efisiensi biaya sambil tetap berinvestasi besar di area yang memberikan nilai tambah. Selanjutnya ada strategi finansial Apple. Yang pertama, struktur pembiayaan campuran, hybrid capital structure. Mereka memakai debt financing jangka panjang, penerbitan obligasi korporasi, disertai akumulasi kas besar dari operasi global. Yang kedua, ada menghindari pendanaan dari ekuitas baru, yaitu supaya tidak terjadi dilusi kepemilikan saham. Yang ketiga, strategi pengembalian modal ke pemegang saham atau share buyback, pembelian kembali saham secara rutin, dan menjaga harga saham tetap kompetitif dan memberikan nilai yang tinggi bagi pemegang saham. Hasilnya, eh, pada struktur modal yang efisien, menjaga likuiditas tinggi dan memberikan imbal hasil optimal bagi pemegang saham tanpa melemahkan kepemilikan atau nilai perusahaan. Nah, selanjutnya ada tantangan dalam fase maturity. Yang pertama ada resiko overvaluasi saham, yaitu ketergantungan terhadap kepercayaan investor terhadap prospek pertumbuhan di masa depan. Yang kedua, resiko valuasi saham Apple melebihi nilai fundamentalnya, terutama jika laju inovasi itu melambat. Jika ini bisa menyebabkan koreksi pasar jika ekspektasi tidak terpenuhi. Lalu yang kedua ada persaingan global meningkat. Yang pertama, kompetitor seperti Huawei, Samsung, Xiaomi memperkuat posisi pasar, terutama negara berkembang yang sensitif terhadap harga, seperti di Indonesia, contohnya. Walau Apple mendominasi segmen premium, produk kompetitor yang lebih murah tapi berkualitas menggerus potensi pasar. Tantangan diferensiasi menjadi lebih besar. Lalu yang ketiga ada ketergantungan pada rantai pasok global. Apple bergantung pada pemasok eksternal seperti Foxconn dan produsen di Asia Timur. Ini menciptakan kerentanan terhadap gangguan geopolitik, pandemi, dan gangguan logistik lainnya. Meskipun memiliki daya tawar besar, tetap ada risiko supply chain disruption. Yang keempat ada inovasi yang mulai melambat. Produk utama seperti iPhone hanya mengalami inovasi incremental, peningkatan kecil, bukan revolusioner. Lalu yang kedua, pertumbuhan eksponensial Apple kemungkinan telah mencapai titik jenuh. Yang ketiga, Apple mengalami tantangan untuk menciptakan inovasi terobosan baru, breakthrough innovation, dan membuka pasar baru. Baik, bab terakhir dari analisis kami, dapat disimpulkan bahwa kinerja finansial perusahaan Apple itu tergolong sangat kuat. Perusahaan ini berhasil mempertahankan pendapatan yang konsisten dan tingkat profitabilitas yang stabil, bahkan di tengah ketidakstabilan ekonomi global. Ini menunjukkan perusahaan Apple ini memiliki fondasi keuangan yang solid, yang kuat. Nah, dari sisi manajemen keuangan, perusahaan Apple ini menerapkan pendekatan yang efektif dengan menggunakan utang secara berhati-hati, strategi pembelian kembali saham atau buyback, serta efisiensi operasional yang tinggi. Nah, ini membuktikan bahwa perusahaan itu mengelola keuangan dengan cermat dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.
Lalu, keunggulan kompetitif juga menjadi salah satu faktor utama bahwa perusahaan Apple ini memiliki ekosistem produk yang terintegrasi dengan inovasi berkelanjutan, serta tingkat loyalitas pelanggan yang sangat tinggi. Hal ini sulit ditandingi oleh para pesaingnya. Nah, terkait tantangannya, Apple ini menunjukkan respons strategis dan adaptif, terutama dalam menghadapi perlambatan pertumbuhan pasar dan meningkatnya intensitas persaingan. Nah, perusahaan ini itu juga memanfaatkan kelebihan khas untuk melakukan ekspansi strategis dan menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham. Nah, keseluruhannya perusahaan Apple ini berhasil mempertahankan posisinya sebagai pemimpin global di industri teknologi, bahkan dalam fase maturity-nya. Stabilitas inovasi dan strategi yang berorientasi pada masa depan membuat perusahaan Apple tetap unggul dan relevan di pasar global yang kompetitif. Baik, sampai sekian presentasi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sekian dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.